Hai guys, jumpa lagi di Stema TV dengan program mingguan yang akan memberikan informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas dalam Stema Fact. Pernah nonton pertunjukan wayang guys? Pada zaman dahulu hanya orang-orang besar yang bisa mengadakan pertunjukan wayang loh. Karena satu kali pertunjukan wayang akan melibatkan banyak kru dan properti sehingga harganya sangat mahal. Tapi bukan itu yang akan dibahas pada episode kali ini. Menyambut Hari Wayang Nasional yang akan jatuh setiap 5 November, maka Stema Fact episode 17 ini akan membahas pertunjukan wayang di negara-negara Asia. Wayang adalah teater boneka tradisional yang memadukan bayangan dan seni tutur kata dengan cerita yang disajikan mengambil kisah Ramayana dan Mahabharata. Wayang berasal dari Indonesia, terutama wilayah Jawa. UNESCO, lembaga PBB yang menaungi kebudayaan, telah menetapkan wayang dari Indonesia sebagai warisan budaya dunia dalam seni tutur kata atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Karena wayang mengandalkan sang dalang dalam menggerakkan wayang dan menuturkan cerita dengan suara yang penuh karakter. Wayang diyakini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Namun catatan sejarah tentang wayang di Indonesia ditemukan pada prasasti Balitung di zaman dinasti Sanjaya yang bertahun 903 Masehi, di mana prasasti tersebut menyatakan bahwa seorang seniman keliling bernama Galigi yang diminta untuk tampil dalam sebuah acara kerajaan yang istimewa. Pada acara itu ia menampilkan cerita tentang pahlawan Bima dari Mahabharata. Wayang pada perkembangannya terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya wayang kulit, di mana boneka tokoh atau wayang itu sendiri terbuat dari kulit sapi yang diukir dan diwarnai sesuai dengan tokoh-tokoh yang dimainkan. Kemudian wayang orang, di mana tokoh-tokoh wayang diperankan langsung oleh manusia yang menggunakan kostum sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan berikutnya ada wayang golek yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Wayang golek terbuat dari kayu yang diukir secara 3 dimensi dan dikenakan kostum-kostum sesuai dengan karakter yang diperankan. Wayang kulit dan wayang golek digerakkan dan dimainkan oleh seorang dalang dan digelar di depan layar putih yang terbuat dari kain agar bisa merefleksikan bayangan dari wayang tersebut. Sedangkan wayang orang digelar di panggung pertunjukan layaknya sebuah opera dalam budaya lain. Walaupun dunia mengakui kalau wayang berasal dari kebudayaan Jawa pada zaman Hindu-Buddha, namun tahu nggak guys, ternyata kebudayaan serupa wayang juga berkembang di beberapa negara Asia loh, diantaranya Malaysia, Thailand, Kamboja, Tiongkok, dan India. Nah, menarik kan ya? Oke, sebelum saya jelaskan satu-satu, yuk jangan lupa untuk like, share, dan komen semua video dari Stema TV ya. Dan mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact. Oke, yang pertama wayang di negara Malaysia. Memanah pohon tapak pulau pohonnya dicipta oleh Maharsi Matapi dengan 9 anak panah. Maka baik silamu. Kalau itu permintaan tuan hamba. Malaysia adalah negara tetangga dari Indonesia. Karena sama-sama rumpun Melayu dan secara geografis sangat dekat, maka memiliki banyak kesamaan seperti bahasa dan beberapa budayanya. Walau kebanyakan penduduk Malaysia bersuku Melayu, namun banyaknya pendatang dari tempat lain membuat budaya Malaysia menjadi beragam. Kunjungan orang-orang Jawa di masa lalu membawa wayang kulit dan beberapa kesenian lain ke tanah semenanjung itu. Sehingga tidak heran Malaysia yang bersuku Melayu juga memiliki wayang kulit yang sama persis dengan wayang yang ada di Jawa. Wayang di Malaysia ada 2 jenis. Jika di Malaysia bagian selatan yang berkembang adalah wayang Jawa yang keberadaannya berasal dari para pendatang Jawa ke tanah Melayu. Kemudian di Malaysia bagian utara ada wayang Siam yang merupakan seni wayang yang berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand. Sedangkan dalam budaya Melayu sendiri tidak mengenal pertunjukan wayang. Para penggiat wayang di negeri jiran pun kebanyakan adalah warga negara Melayu keturunan Jawa yang banyak bermukim di wilayah Johor dan Selangor serta beberapa wilayah lain. Johor adalah bagian Malaysia yang berpenduduk keturunan Jawa terbanyak, sehingga tidak heran jika di sana ditemukan wayang, kuda kepang, dan juga reok seperti yang ada di Pulau Jawa. Berikutnya adalah pertunjukan wayang di negeri Thailand. Tidak hanya ada di Pulau Jawa, wayang juga ada di negeri Gajah Putih. Walau memiliki perbedaan, namun dasarnya sama. Sama-sama berbahan kulit kerbau dan berkisah tentang Ramayana dan Mahabharata. Dalam budaya Thailand, wayang disebut dengan Nangyai. Nangyai adalah bentuk permainan bayangan yang ditemukan di Thailand. Boneka wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang dicat, sedangkan ceritanya dinarasikan dengan lagu, nyanyian, dan musik. Nang berarti kulit atau dalam hal ini disebut boneka kulit, dan dalam penggunaan umum mengacu pada pertunjukan wayang kulit drama tari. Nangyai yang namanya secara khusus
berarti boneka bayangan besar, menampilkan wayang kulit seukuran aslinya. Sedangkan Nang Talung adalah wayang kulit Thailand yang berukuran lebih kecil dan populer di Thailand Selatan. Menurut James Brandon, sebagian besar para ilmuwan percaya bahwa Nang Yai datang ke Thailand melalui orang-orang Jawa yang sama dengan berkunjung ke semenanjung Malaysia. Nang Yai dan Nang Talung menggabungkan berbagai episode epik India, Ramayana atau dalam budaya Thailand disebut dengan Ramakien. Tradisi bentuk seni berasal sekitar awal abad ke-15. Pertunjukan Nang Yai adalah sarana hiburan yang populer selama periode Ayutthaya dan disebutkan dalam sebuah puisi berjudul Bonova Kamchan yang ditulis oleh biksu Buddha Manahak sekitar tahun 1791 hingga 1758. Pada akhir pemerintahan Raja Boromakot, penyebutan Nang Yai paling awal yang diketahui dalam catatan Thailand adalah tahun 1458. Pertunjukan secara tradisional diadakan di ruang terbuka seperti halaman rumput atau ruang tanah desa. Sebuah layar kain putih panjang sekitar 16 meter dan tinggi 6 meter dengan pembatas yang dihias dibentangkan di atas panggung. Di belakang layar, api unggun dinyalakan untuk memproyeksikan bayangan boneka. Walau sekarang sudah menggunakan lampu listrik, selama pertunjukan, ensemble instrumen Thailand tradisional Pipat akan memainkan musik yang sesuai dengan setiap pertunjukan. Di nomor berikutnya ada Nang Sbek Tom, sebuah pertunjukan wayang kulit dari Kamboja. Teater bayangan Khmer adalah bentuk wayang yang menggunakan wayang kulit. Wayang kulit Kamboja itu terdiri dari dua jenis, yaitu Sbek Tom yang berukuran besar dan tidak bisa digerak-gerakkan anggota badannya serta tidak dicat, sedangkan Sbek Tok menggunakan wayang berukuran yang lebih kecil dan anggota badan wayang tersebut bisa digerak-gerakkan seperti wayang di Jawa. Wayang kulit Kamboja berkaitan erat dan juga mirip dengan wayang kulit Thailand serta Indonesia. Di Kamboja, wayang kulit disebut dengan Nan Sbek Tom atau hanya sebagai Sbek Tom. Pertunjukan Nang Sbek Tom ini dilakukan selama upacara kuil suci, pada acara pribadi, dan untuk umum di desa-desa Kamboja. Drama populer termasuk epos Ramayana dan Mahabharata serta mitos dan legenda Hindu lainnya. Pertunjukan diiringi oleh orkestra Pinpet. Sbek Tom didasarkan pada versi Kamboja dari epik India Ramayana, sebuah cerita epik tentang kebaikan dan kejahatan yang melibatkan Rama, Sinta, Laksmana, Hanuman, dan Rahwana. Ini adalah pertunjukan suci mewujudkan kepercayaan Khmer yang dibangun di atas fondasi dan mitologi Brahmanisme dan Buddhisme. Wayang kulit Kamboja terbuat dari kulit sapi dan ukurannya biasanya cukup besar, menggambarkan keseluruhan pemandangan pada adegan tertentu termasuk latar belakangnya. Tidak seperti saudaranya wayang kulit Jawa, wayang kulit Kamboja biasanya tidak diartikulasikan, membuat tangan sang wayang itu tidak bisa digerakkan dan dibiarkan tidak berwarna, mempertahankan warna asli kulitnya. Pertunjukan wayang Kamboja sangat berbeda dengan wayang di Jawa, di mana wayang di Kamboja akan dipegang oleh banyak dalang. Satu dalang akan memegang satu tokoh wayang, kemudian narasi akan disampaikan oleh sang pembaca cerita dan mengisi suara. Dalang hanya bertugas menggerakkan wayang. Selain itu akan sama dengan yang di Jawa, di mana terdapat iringan musik tradisional dan penyanyi serupa sinden, tetapi di Kamboja memiliki penari latar. Unik ya? Berikutnya ada wayang kulit di Tiongkok. Berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan di atas ya guys, di mana pertunjukan teater bayangan atau wayang di negara Malaysia, Thailand, dan Kamboja terinspirasi dari wayang kulit Jawa yang berkisah tentang Ramayana dan Mahabharata. Namun di Tiongkok, pertunjukan wayang atau teater bayangan sudah tercatat di dinasti tertua. Ada beberapa mitos dan legenda tentang asal-usul wayang kulit di Tiongkok. Yang paling terkenal adalah wayang kulit Cina berasal dari selir Kaisar Wu dari dinasti Han sekitar tahun 1506 sebelum Masehi sampai dengan 87 sebelum Masehi. Meninggal dan pesulap Xiao Weng berjanji untuk membangkitkan arwahnya. Kaisar bisa melihat bayangan yang tampak seperti dia bergerak di balik tirai dan ditempatkan di sekitar obor yang menyala. Sering dikaitkan bahwa pesulap menggunakan wayang kulit, tetapi teks asli dalam kitab Han tidak memberikan alasan untuk mempercayai hubungan dengan wayang kulit. Meskipun ada banyak catatan sebelumnya tentang semua jenis wayang di Tiongkok, penyebutan yang jelas tentang wayang kulit tidak terjadi sampai dinasti Song Utara tahun 960 sampai dengan 1127 Masehi. Sebuah buku dari tahun 1235 menyebutkan bahwa wayang awalnya dibuat dari kertas, tetapi kemudian dibuat dari kulit yang diwarnai, dan pertunjukannya menceritakan tentang sejarah, cerita fiksi atau dongeng, bahkan komedi. Teater bayangan menjadi cukup populer sejak dinasti Song. Sekitar hari libur ditandai dengan banyaknya pertunjukan wayang kulit. Selama dinasti Ming ada 40 sampai dengan 50 kelompok pertunjukan bayangan di kota Beijing saja. Layar teater bayangan paling awal terbuat dari kertas murbe. Para pendongeng umumnya menggunakan seni ini untuk menceritakan peristiwa-peristiwa antara berbagai perang antar kerajaan atau cerita dari kisah agama Buddha. Saat ini, boneka yang terbuat dari kulit dan digerakkan dengan tongkat digunakan menceritakan versi dramatis dari dongeng dan mitos tradisional. Di provinsi
musik Gansu diiringi oleh musik Tongqiang, sementara di Jilin diiringi oleh musik Huanglong yang memiliki kemiripan dengan opera Cina modern. Selain pertunjukan boneka pipih 2 dimensi dengan fokus pada bayangan ala wayang, di Tiongkok juga punya pertunjukan boneka lain yang disebut dengan potehi. Potehi menyerupai wayang golek dari Jawa Barat, tetapi berukuran lebih kecil dan memiliki set panggung kecil dengan berbagai layar latar belakang yang bisa diganti-ganti. Kalau potehi ini cukup terkenal di luar Tiongkok, bahkan di Indonesia seperti di Semarang, saat ini masih sering dijumpai pertunjukan boneka potehi tersebut. Berikutnya ada pertunjukan wayang di India. Menurut catatan para sejarawan, wayang adalah pertunjukan kuno di India. Boneka bayangan ini dimainkan dengan kain putih transparan sebagai latar. Sementara tokoh boneka dibuat dari kulit yang diukir, sama seperti negara-negara lain termasuk di Indonesia. Namun wayang India sempat dinyatakan sudah punah. Pertunjukan ini biasa dimainkan oleh kasta rendah di desa-desa dengan mengangkat kisah Ramayana dan Mahabharata. Namun kabarnya, pertunjukan asli wayang di India bisa memakan waktu 41 malam untuk satu cerita Ramayana atau Mahabharata. Sedangkan cerita yang diringkas menjadi pendek bisa memakan waktu 7 malam. Wah, seperti sinetron serial ya guys. Sesungguhnya banyak yang memperdebatkan dari mana sebenarnya wayang berasal. Sebagian sejarawan menganggap dari Cina karena di Cina tercatat wayang sudah ada sejak dinasti Han sebelum Masehi. Sebagian menyatakan berasal dari India lalu masuk ke Pulau Jawa bersama dengan para pedagang Gujarat pada masa Singasari. Entah mana yang benar ya guys, sampai saat ini tidak terlalu dipikirkan. Namun yang pasti UNESCO menetapkan wayang Indonesia sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Dalam berbagai hal di dunia, bila menyebut wayang, pasti wayang dari Indonesia yang akan ditampilkan. Itu menandakan budaya wayang memang sangat kuat di negeri kita ini. Itu dia tadi guys, tema Fake episode 17 Jumat ini dalam rangka menyambut Hari Wayang Nasional tanggal 5 November. Semoga memberikan wawasan yang berguna untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa di Stella Fake episode selanjutnya. Mari jelajahi isi dunia bersama Stella Fake.